Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Fikrah, NPM A1L018065 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, di mana tugas ini untuk pemenuhan mata kuliah kesehatan mental. Nah, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif nafza yang dulu disebut gangguan penggunaan zat adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang umumnya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, infeksi HIV/AIDS, dan kekerasan atau violence merupakan 3 epidemi yang melanda dunia dan masih berlanjut sampai sekarang. Dampak gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif tidak saja berpengaruh pada kesehatan jasmani, fungsi mental, kehidupan emosi, dan sosial yang bersangkutan, tetapi juga merugikan keluarga, masyarakat, dan negara karena permasalahannya begitu luas dan rumit. Gangguan ini ditanggulangi secara multidisiplin, lintas sektoral, menyeluruh, terkoordinasi, dan konsisten. Nah, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya atau yang biasa disebut dengan nafza ini di negara kita tak hanya melibatkan orang dewasa saja. Faktanya, menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, penyalahgunaan narkoba juga terjadi di kalangan remaja. Nah, nafza itu ada heroin, di mana ini bentuknya bubuk, umumnya disuntik. Kemudian ada sabu, bentuknya bubuk kristal, hisap dengan bom. Kemudian ada ekstasi, pil yang ditelan, biasanya ditemukan di diskotik atau klub-klub malam. Kemudian ada ganja, berupa daun kering, dilinting atau dihisap. Kemudian ada kokain, bentuknya bubuk putih, disuntik, tunggal atau campur. Kemudian ada benzodiazepin, ini berupa pil penenang yang dikonsumsi dengan cara ditelan. Nah, terakhir ada pil koplo, berbagai jenis pil tanpa tujuan medis yang jelas. Nah, gangguan terkait zat DSM-5. DSM-5 ini berupa buku The Diagnostic dan Statistik Manual Gangguan Mental edisi kelima. Nah, disingkat DSM-5. Nah, menurut DSM-5 ini, gangguan terkait zat DSM ini yaitu yang pertama ada gangguan penggunaan zat. Yang kedua ada gangguan akibat terinduksi zat yang terdiri dari intoksikasi, kemudian ada withdrawal atau putus zat, kemudian ada gangguan mental lainnya yang terinduksi obat atau zat. Gangguan dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat, tergantung pada gejalanya. Nah, faktor penyebab seseorang menggunakan nafza itu bisa berasal dari individu. Nah, individu ini terdiri dari gen atau bawaan sejak lahir, kemudian ada gangguan kepribadian, cemas, dan depresi. Kemudian ada pengaruh dari lingkungan seperti ajakan dari teman, yaitu lingkungan peer group zat atau obat. Nah, sehingga menimbulkan penyalahgunaan atau ketergantungan. Latar belakang individu menyalahgunakan zat psikoaktif itu ada dari faktor individu. Biasanya memiliki keingintahuan yang besar. Rasa ingin tahu yang besar ini kemudian rasa ingin mencoba, lalu tidak bisa menolak ajakan teman, sikap memberontak terhadap peraturan, identitas diri yang kabur, mengalami depresi dan cemas, lambang keperkasaan, rendahnya harga diri, dan rendahnya kepercayaan diri. Faktor lingkungan juga menjadi latar belakang individu untuk menyalahgunakan zat psikoaktif ini. Nah, dari faktor lingkungan itu sendiri yaitu komunikasi dengan orang tua yang kurang efektif. Kemudian ada orang tua yang terlalu dominan atau otoriter. Kemudian teman sekelompok atau teman sebaya yang merupakan pengguna atau seorang pengguna. Lingkungan sekolah yang kurang tertib, fasilitas sekolah yang minim. Tanda dugaan memakai zat. Oke, yang pertama, tingkah laku yang ganjil, misalnya
kontak mata menghilang tiba-tiba, egosentris, tidak mampu berkonsentrasi, prestasi belajar yang menurun, mood berubah dengan cepat, sering izin, datang terlambat, pulang lebih cepat, terlambat mengumpulkan tugas, kualitas lebih rendah dari kemampuan yang sesungguhnya, barang pribadi hilang dengan penjelasan yang kurang masuk akal, hingga mengabaikan tanggung jawab. Nah, di sini ada habituasi, yaitu keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Nah, kemudian ada adiksi, di mana keadaan ketika penggunaan zat tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak dihentikan atau dikurangi, bisa mengalami gejala fisik maupun mental. Nah, kemudian ada ketergantungan psikis, di mana keadaan ketika penggunaan zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut lagi, meskipun tidak mengalami gejala fisik. Kemudian ada ketergantungan fisik, di mana jika mengurangi atau menghentikan penggunaan zat mengalami gejala putus atau gejala putus zat. Juga ditandai adanya toleransi. Nah, toleransi itu sendiri di sini suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula diperlukan jumlah atau dosis yang semakin lama semakin banyak. Nah, di sini ada juga pengaruh alkohol. Mulai dari motorik yang lambat, kemudian ada penurunan kemampuan belajar, kemampuan berpikir, masalah kognitif yang meningkat, meningkatnya inkoordinasi dan pertimbangan yang keliru, moodnya yang labil, kemunduran fungsi kognitif, bicaranya cadel, terus gangguan pada tanda vital, hingga kemungkinan meninggal dunia atau menyebabkan kematian. Nah, pengaruh ini tergantung pada kadar alkohol yang dikonsumsi. Terakhir, ada perjalanan penyakit dan prognosis. Nah, penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi yang baik. Tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi farmakologik atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitasi, psikososial, dan intervensi pengurangan resiko. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan di kesempatan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.